Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa kembali dengan saya di video dalam pembuatan pemrograman client server menggunakan Microsoft Visual Basic .NET 2008 dan MySQL Server. Pada video yang sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang masalah instalasi aplikasinya terlebih dahulu ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang masalah koneksi antara Visual Basic dengan MySQL servernya. Nah, yang pertama adalah kita membuka dulu aplikasi Microsoft Visual Studio-nya dulu ya. Kebetulan di sini saya menggunakan Visual Studio 2008. Apabila teman-teman menggunakan yang versi Visual Studio 2010 maka tidak ada kendala ya, karena hampir mirip atau sama saja. Baik, di sini kita pilih create. Setelah itu kita tunggu sejenak ya untuk proses pembuatan project. Saya buat saja di sini namanya misalkan program client server. Jadi di sini teman-teman bebas untuk membuat nama projectnya apa ya. Jadi saya klik tombol OK. Ya, kita tunggu sejenak sebentar. Baik. Nah, untuk memudahkan koneksi antara VB dengan MySQL-nya, maka kita akan menggunakan modul ya, perantaran modul, jadi menggunakan coding untuk koneksinya. Oleh karena itu, untuk menggunakannya kita pilih project, kemudian pilih add module tulisannya ya. Oke, kita tunggu sejenak. Kemudian di sini saya biarkan namanya menjadi modul 1 saja, tidak saya ganggu, tidak saya rubah. Tapi kan jika ingin diganti juga dipersilahkan. Klik tombol add. Baik, kemudian dalam video ini ya saya melengkapkan satu contoh file ya, nanti bisa lihat di link deskripsinya, kumpulan coding-coding. Jadi dalam pembuatan program sebenarnya kadang-kadang banyak yang baru belajar itu merasa kok sulit kali dalam pemrograman ini ya, karena banyak oleh codingnya seperti itu. Sebenarnya Anda tidak diharuskan untuk menghafal coding ya. Bisa saja Anda tinggal cari codingnya di internet, kemudian di copy paste dan diganti, dimodif sesuai dengan kebutuhan. Nah, kebetulan saya sudah ada share, nanti silahkan dilihat di link deskripsinya. Ada di situ file Microsoft Word yang berisi kumpulan coding yang sudah saya temukan, yang sudah sering saya pakai dalam pemrograman seperti ini ya. Baik, jadi di VB-nya di bagian modul ini ya, kita buatlah rumus untuk menghubungkan antara VB dengan MySQL-nya. Nah, kebetulan di Microsoft Word-nya di situ ada rumus nomor 1, yaitu rumus koneksi ke MySQL. Nah, hal pertama yang dilakukan adalah teman-teman copy dulu yang impornya ini. Ya, ini impornya ini di copy, kemudian buka Visual Studio-nya. Ya, kemudian di-paste di paling atas. Ya, ini digunakan untuk apa? Ini digunakan untuk menghubungkan VB dengan MySQL-nya. Sedangkan nanti ini digunakan untuk jika teman-teman ingin mengkombinasi VB dengan aplikasi lain. Misalkan teman-teman nanti ingin memasukkan data dari Excel ke VB atau ke dalam MySQL-nya. Nah, maka kan nanti kita harus menghubungkan antara VB dengan dengan Excel misalnya. Maka kita gunakan rumus ini, import system.io. Nah, jika sudah, kita kembali lagi ke tampilannya kumpulan coding yang di Word. Kemudian di sini ada public ya sampai dengan ensub. Ini kita copy paste di VB-nya. Di bawah tulisan modul 1 ya. Oke. Nah, baik, di sini apa yang diganti? Nah, teman-teman lihat yang merah-merah saja. Yang pertama di sini ada boot.ini. Nah, ini nanti koneksinya kita akan menggunakan Notepad. Kenapa Notepad? Nanti saya jelaskan alasannya. Kemudian di sini adalah user ID dari MySQL. Jadi ketika teman-teman menginstal MySQL, dia akan nanya ini usernya apa gitu ya. Nah, default atau dasar dari user di MySQL adalah root. Kemudian PWD, ini adalah password. Jadi kemarin waktu menginstal MySQL-nya, passwordnya apa yang diberikan? Kebetulan saya menggunakan angka 1 sampai dengan 8. Nah, ini nanti nama database kita. Saat ini karena kita belum memiliki database, ya nanti ini kita biarkan saja, nanti kita ganti. Mungkin untuk masalah database nanti akan pada video selanjutnya. Baik, langkah berikutnya kita membutuhkan Notepad.
untuk media koneksi. Ya, kita buka Notepad. Kebetulan saya sudah ada di taskbar saya ya. Nah, jadi gini, kenapa dibutuhkan Notepad ini? Pemrograman client server itu kita buat programnya satu, tetapi bisa nanti dia digunakan di beberapa komputer sekaligus. Nah, kemudian yang namanya pemrograman client server ini berarti harus berbasis jaringan. Kenapa jaringan? Karena database-nya hanya satu. Yang lain usernya hanya menggunakan atau memanggil data di dalam satu komputer servernya. Jadi kita harus menggunakan konsep jaringan. Yang jadi permasalahan adalah kalau koneksinya kita hanya dibuat di modul, ya misalkan tidak menggunakan Notepad nih, kita menggunakannya di modul saja, maka nanti ketika kita akan menginstal sistemnya ini untuk server, maka ini harus kita compile lagi, kemudian jadilah nanti dia untuk program untuk komputer servernya. Nah, sementara kalau nanti kita akan menginstal untuk komputer klien, kita harus mengcompile lagi 2 kali kerja seperti itu. Dan apa namanya ya, kalau nanti kita buat statik ya, misalkan kalau nanti untuk pemrograman client server di komputer server itu dia harus nanti kita buat IP ya, internet protokol atau IP dari komputer servernya. Dia akan membaca database-nya di IP mana sih, seperti itu. Nah, kalau nanti IP-nya diganti, misalkan ini program sudah dipakai nih di saat sekarang, misalkan 5 tahun kemudian misalkan ganti komputer, ganti teknisi, dirubah IP-nya. Nah, kita akan merepotkan nanti untuk mengubah coding lagi IP-nya, men-settingnya, dan ini akan sangat merepotkan sekali. Oleh karena itu, untuk memudahkan penentuan client atau server untuk programnya ini, penggunanya untuk client atau server, dan kalau nanti misalkan suatu saat servernya, IP-nya dirubah, nah maka kita gunakan Notepad ini. Di sini kita ketikkan seperti ini. Server sama dengan, kalau untuk komputer servernya, artinya ini database untuk program utama untuk di komputer servernya, kita ketikkan di sini localhost, maka dia akan membaca database yang ada di server. Tapi seandainya kalau misalkan ini nanti digunakan untuk komputer klien, ya komputer klien itu berarti kan akan membaca berapa sih IP dari server. Nah, misalkan IP-nya adalah 192.168.1.1 misal. Ini kok IP dari server. Berarti ini nanti disimpan atau digunakan di komputer kliennya. Jadi kalau programnya nanti digunakan di komputer server, nanti dibuat ini menjadi localhost. Server sama dengan localhost. Tetapi kalau nanti mau dipasangkan atau diinstal di komputer klien ini, teman-teman ganti menjadi alamat IP komputer servernya. Jadi kalau suatu saat di masa yang akan datang tiba-tiba mungkin IP servernya dirubah, maka teman-teman cukup hanya mengganti Notepad ini sesuai dengan IP terakhir dari servernya. Baik, ini saya gunakan localhost dahulu ya, karena kita masih belum membuat untuk klien ataupun server. Kemudian aturan menyimpan, baik saya tadi lupa, mungkin kita simpan dulu untuk program VB-nya. Klik menu file, pilih save all. Ya, ini saya simpan misalkan di saya bilang saja di my document. Saya buat folder program client server misal. Oke, select folder. Select folder, saya save kan. Baik, kenapa projectnya harus disimpan dulu? Agar kita mendapatkan alamat atau path penyimpanan dari programnya, sehingga Notepad-nya ini juga harus kita simpan satu folder di dalam program tadi, project tadi. Maka ini juga kita simpan ya, file save atau Ctrl S silahkan. Nah, ini harus disimpan di dalam folder di mana project tadi berada. Ya, tadi kan saya simpannya di dokumen, kemudian di pemrograman client server. Nah, tadi ini kan folder ini project kita, masuk ke folder projectnya, kemudian pilih folder bin, masuk ke folder debug. Nah, di sini disimpan. Namanya apa? Sesuai dengan nama yang kita ketikkan tadi di modul ya, boot ini. Jadi kita ketikkan di sini
boot.ini. Titik ini nya ini harus dibuat, karena apa? Kalau tidak dibuat nanti dia akan dianggap sebagai txt, teks seperti itu. Bolehkah diganti kata boot? Boleh. Kalau teman-teman mengganti silahkan saja. Cuman kalau nanti ini diganti, misalkan diganti koneksi .ini ini ya, maka nanti di rumus yang di modul juga diganti, harus sama. Baik, jadi simpelnya di bin debug di project dari program tadi, save. Oke, baik. Nah, sudah. Nah, di sini muncul masalah. Di sini kan seperti garis-garis gerigi warna hijau. Nah, ini berarti ada kurang pas koneksinya. Kita atur. Untuk mengaturnya, klik menu project, kita pilih properties, kemudian kita pilih reference, kemudian teman-teman arahkan ke tengah bawah. Di situ ada tombol add, kita klik tombol add. Oke, ditunggu sejenak karena nanti dia untuk membuka seluruh komponen-komponen yang dibutuhkan untuk membuat referensi hubungan ini. Tunggu sejenak ya. Baik, sudah muncul. Cari teman-teman cari di sini MySQL data. Ya, ini dia MySQL data. Nah, ini hanya akan ada atau muncul kalau teman-teman sudah menginstal konektornya, MySQL konektor VB dengan MySQL servernya. Ya, yang di video call kemarin sebelumnya kita masukkan di situ cara menginstal MySQL konektor net ya, konektor net itu konektornya untuk menghubungkan VB dengan MySQL servernya. Nah, ini hanya akan ada kalau itu tadi sudah diinstal. Kalau sudah diinstal akan muncul, klik tombol OK. Baik, kalau muncul pertanyaan, Pak, sudah diinstal tapi kok nggak muncul juga, itu berarti teman-teman kalau sudah diinstal kemudian VB-nya masih terbuka, Visual Basic ini tutup dulu projectnya, kemudian buka kembali, baru nanti MySQL datanya akan muncul. Pilih MySQL data, oke. Kemudian di sini nanti akan sudah muncul, berarti ini sudah masuk deh. Kita lihat rumus yang di modul. Nah, ini sudah tidak ada lagi garis gerigi. Nah, berarti ini koneksinya selesai. Kita simpan dulu ya. Baik, nanti kalau ingin memodif atau ingin program ini sudah siap, ingin diinstalkan di komputer klien, tinggal berubah notepad yang tadi. Baik, itu saja untuk video yang kedua ini ya. Terima kasih.